我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battlethrough The Heavens yang gak pernah bosan dengerin cerita si Oyan. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan meramaikan kolom komentar. Terima kasih juga untuk kalian yang udah lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih. Kuy lah. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah sampai di kota Juxi. Semua orang pada saat ini saling memandang dan senyum santai segera mekar dari mulut masing-masing. Jing Wuchen pada saat ini menghela nafas dengan gembira. Ia berkata akhirnya mereka keluar hidup-hidup dari gua pembantaian darah. Tidak hanya berhasil keluar hidup-hidup, tetapi ia juga mendapat keterampilan bertarung pisau terbang dan keterampilan bertarung tubuh tingkat menengah. Pada saat ini ia juga dapat menghasilkan banyak uang setelah keluar dari ilusi. Setelah berbicara, ia tidak sabar untuk mengeluarkan dua keterampilan bertarung dari cincin penyimpanannya. Setelah itu Jing Wuchen pun segera membelai mereka dengan penuh kasih sayang. Melihat bahwa Jing Wuchen mengeluarkan keterampilan baru yang ia dapatkan, Nulong juga pada saat ini mau tidak mau segera membalik telapak tangannya. Ia memegang cincin penyimpanan dan kapak biru segera menyala di atas cincin penyimpanannya. Matanya bersinar dengan kegembiraan dan ia seketika tertawa. Nulong pun segera mengalirkan doki ke kapak tersebut dan cahaya biru kehitam-hitaman segera melonjak. Meskipun hanya sesaat, namun Nulong pada saat ini benar-benar terkejut. Ia berkata bahwa ini benar-benar memiliki efek magis dan terlalu kuat. Kapak perang ini memiliki dua efek magis dari tekanan berat dan kehancuran. Kekuatannya benar-benar sungguh tak akan terbayangkan. Menyadari hal tersebut, semua orang pun seketika mengungkapkan jempol ke arah Nulong. Nulong pun tersenyum sebelum akhirnya segera memasukkan senjata tersebut kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu ia mendesak yang lainnya untuk dengan cepat mengeluarkan benda yang mereka dapat. Nulong berkata mereka harus melihat apa yang pada saat ini didapatkan oleh saudara Chaos Immortal. Chaos Immortal pun tersenyum dan dengan kilasan cincin di jarinya, roh kuno segera melayang di atas telapak tangannya. Roh ini berbentuk seperti cairan darah yang memancarkan cahaya kabur dan samar-samar ia bisa merasakan aura yang sunyi dan tahan lama mengalir di dalamnya. Melihat bola cairan ini, mata dari Chaos Immortality pada saat ini menjadi semakin panas. Setelah menatapnya lama, ia pun perlahan menjelaskan bahwa roh kuno ini memiliki peluang tertentu untuk sedikit meningkatkan level darah monster. Dengan begitu, maka peningkatan kebangkitan kekuatan darah dari klan monster miliknya akan terpenuhi. Semua orang juga pada saat ini segera mengucapkan selamat kepada Chaos Immortal. Tak lama setelah itu, Jing Wuchen segera menoleh ke arah Long Yi dan mulai berbicara. Ia berkata apakah Long Yi pada saat ini tidak ingin menunjukkan kepada saudara-saudaranya mengenai apa yang ia dapatkan. Begitu mendengar ini, Long Yi pun dengan segera mengeluarkan baju besi perang Dewa Petir dari cincin dengan kegembiraan. Segera setelah baju besi perang Dewa Petir ini keluar dengan suara retakan, kilat yang menyilaukan menyala di udara seperti pedang tajam. Semua orang segera mundur beberapa langkah sebelum akhirnya melihat baju perang besi tinggi dengan takjub. Merasakan kekuatan baju perang petir ini, semua orang benar-benar terkejut. Nulong pun segera berkata pantas saja tidak ada yang berani mengambil baju besi ini. Namun pada saat ini apakah Long Yi yakin bahwa ia benar-benar bisa menahan serangan balik dari baju besi Dewa Petir ini? Menanggapi hal itu, Xiaoyan tersenyum dan berkata jika Long Yi tidak mampu mengatasinya, maka siapakah di dunia ini yang akan bisa mengatasinya? Xiaoyan pun lanjut menoleh ke arah Long Yi sebelum akhirnya memerintahkan Long Yi untuk mencobanya. Long Yi pun mengangguk gembira sebelum akhirnya merentangkan tangannya dan di bawah pikirannya ia memerintahkan baju besi untuk mendekat. Namun pada saat ini tidak ada tanggapan terhadap pemanggilan Long Yi ini. Baju itu masih ditangguhkan di depan Long Yi dan tidak bergerak sedikit pun. Semua orang merasa bingung pada saat ini.
Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mendapatkan sebuah pemahaman dan meminta Long Yi untuk memberikan setetes darah ke arah si baju. Long Yi pun mengangguk dan segera menggigit ujung jarinya. Setelah itu Long Yi segera meneteskan setetes darah dan bersamaan dengan itu darah segera menghilang seolah diserap oleh baju besi ini. Segera setelah itu baju ini pun terpecah menjadi beberapa keping dan menyebar ke seluruh tubuh Long Yi. Dalam beberapa kedipan pada saat ini seluruh tubuh Long Yi benar-benar diselimuti cahaya keemasan yang berkilauan. Melihat hal ini, Xiaoyan pun segera pulih dari keterkejutan dan bertanya bagaimana perasaan Long Yi. Long Yi tersenyum dan berkata bahwa ia tidak percaya apa yang harus ia katakan. Pada saat ini Long Yi memiliki sesuatu perasaan seperti nostalgia. Long Yi merasakan kekuatan petirnya pada saat ini benar-benar telah meningkat. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mengucapkan selamat kepada Long Yi. Setelah itu Jing Wuchen pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan yang masih tersenyum linglung. Jelas Xiaoyan pada saat ini masih terkejut oleh baju yang didapatkan oleh Long Yi. Xiaoyan pun segera pulih setelah Jing Wuchen berbicara ke arahnya. Jing Wuchen meminta Xiaoyan untuk mengeluarkan harta yang ia dapatkan dan tunjukkan kepada saudara-saudaranya. Xiaoyan adalah orang yang menempati tempat pertama dan ia ingin tahu apa yang pada saat ini telah dipilih oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak dan sudut alisnya sedikit terangkat. Jika yang didapatkan oleh Xiaoyan adalah harta lainnya, Xiaoyan pasti akan mengeluarkannya dan memperlihatkannya kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini yang Xiaoyan dapatkan adalah 3 keajaiban yang benar-benar sangat langka di dunia. Mereka adalah benda spiritual dan mereka pada saat ini berada di tingkat di antara 10 besar. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini bingung untuk mengatakannya kepada semua orang. Xiaoyan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya segera berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan berkata bahwa ia mendapat 3 benda langka yang berada di dunia. Selain itu yang Xiaoyan dapatkan berada di peringkat ke-10, oleh karena itu tidak nyaman untuk mengeluarkannya. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Mata Chaos Immortal dan Nulong pada saat ini melotot dengan bibir yang engser di tanah. Nulong pun pada akhirnya segera berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka. Ia benar-benar tidak berpikir bahwa ada 3 benda aneh di dalam hadiah dari penjaga. Pantas saja ketika memilih harta karun ekspresi Xiaoyan pada saat itu benar-benar begitu menarik. Nulong pada saat ini tidak tahu bahwa Xiaoyan bisa menyerap segel roh dan yang lainnya. Yang Nulong dan Chaos Immortal tahu Xiaoyan bisa menyerap api surgawi. Oleh karena itu pada saat ini mereka berpikir tentu saja Xiaoyan akan memilih api surgawi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan berkata karena mereka semua berada di kota Juxi, mengapa mereka tidak mengikuti Xiaoyan dan Long Yi kembali ke Xiao Mansion? Mereka bisa merayakan hal ini dengan pesta intisari. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Chaos Immortal, Nulong dan Jing Wuchen pada saat ini saling memandang. Akhirnya Nulong pada saat ini segera berkata bahwa mereka akan berkunjung ke Xiao Mansion lain kali. Ia harus kembali ke keluarga secepat mungkin dan melaporkan keselamatannya. Selain itu pada saat yang bersamaan ia juga akan bersiap untuk menerobos ke bintang 5 Dodi. Pada saat ini baik Jing Wuchen dan Chaos Immortal semuanya memiliki pemikiran yang sama dan mereka segera mengangguk. Xiaoyan pun memandang ke arah ketiganya dengan penuh penyesalan dan sedikit kekecewaan melintas di wajah Long Yi. Akhirnya setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun segera berkata dengan tulus jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak akan memaksa saudara-saudara untuk tinggal. Jika mereka datang ke kota Juxi di masa depan maka mereka harus segera datang kepada Xiaoyan. Chaos Immortal pun menepuk pundak Xiaoyan dengan enggan dan berkata tentu saja mereka akan melakukan hal itu. Chaos Immortal pun tertawa dan bercanda sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ia juga masih harus datang untuk mengambil pil huntian yang Xiaoyan sempurnakan. Sementara itu pada saat ini Jing Wuchen benar-benar merasakan kesedihan di dalam hatinya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dan kilasan pertemuannya dengan Xiaoyan semuanya segera terlintas di benaknya.
Kebersamaannya dengan Xiaoyan benar-benar sangat berarti di dalam hati Jing Wuchen. Ia pun menekan kesedihannya dan berkata bahwa ia tidak akan banyak berbicara lagi. Mata Jing Wuchen pada saat ini memerah dan ia benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa ini bukanlah antara hidup dan mati. Oleh karena itu tidak perlu membuat hal ini benar-benar begitu menyedihkan. Xiaoyan pada saat ini berpura-pura santai dan menepuk bahu dari Jing Wuchen. Semua orang menyadari meskipun ini hanyalah perpisahan sementara, namun itu akan memakan waktu hingga pertemuan berikutnya. Di antara mereka tidak ada yang tahu berapa tahun lagikah mereka akan bertemu. Selain itu, jika menunggu untuk menerobos ke bintang 5 Dodi, maka waktu yang diperlukan benar-benar akan sangatlah banyak. Hati kelima orang ini pun dipenuhi dengan kesedihan karena perpisahan yang tidak bisa terhindarkan. Di sisi lain, Nulong pada saat ini segera berkata jika ini terus berlanjut, ia khawatir ia akan menangis tak terkendali. Sungguh sangat sial, ia belum pernah menangis sejak ia tumbuh dewasa. Nulong pun menyekam matanya yang berbinar di mana air mata akan menetes. Chaos Immortal pun menghela nafas dan berkata sepertinya waktu perpisahan mereka benar-benar sudah tiba. Jing Wuchen pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya dengan wajahnya yang memerah. Akhirnya semua orang pun mengucapkan selamat tinggal dengan enggan di senja hari. Xiaoyan dan Long Yi juga pada saat ini segera pergi dan melesat seperti anak panah. Adegan beralih ke Xiao Mansion di tengah malam yang pada saat ini semakin gelap. Xiao Yao mondar-mandir di depan kursi guru besar dengan gelisah. Ia tanpa henti terus bergumam bahwa ia telah mendengar gua darah pembunuh pada saat ini telah ditutup. Namun mengapa Xiaoyan pada saat ini masih belum kembali? King Haoran yang duduk di kursi besar pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yao bahwa Xiaoyan pasti baik-baik saja. Namun mengenai Xiaoyan yang belum sampai ke Xiao Mansion, sepertinya Xiaoyan masih tertunda oleh sesuatu. Selain itu, semua orang juga jangan melupakan bahwa Zeni dan Xiaoyan memiliki kontrak darah. Zeni pada saat ini masih hidup dan sehat walafiat, oleh karena itu dapat dipastikan bahwa Xiaoyan juga masih hidup. Di sisi lain, Xiaoqi pada saat ini telah keluar dari pelatihannya dan benar-benar mengkhawatirkan suaminya. Ia telah menunggu sangat lama dan pada saat ini ia benar-benar tidak bisa menahan lagi. Dia pun segera bertanya kepada Zeni dengan lembut kapankah menurut saudari Zeni kakak Xiaoyan akan kembali. Pada saat ini Xiaoqi bukan lagi Xiaoqi yang berada di Dizhou pada saat itu. Xiaoqi sudah memiliki aura nyonya rumah di Xiao Mansion di dalam tubuhnya. Setelah dari pelatihan ini, kekuatan dari Xiaoqi juga pada saat ini benar-benar telah meningkat pesat. Sementara itu Zeni pada saat ini tersenyum kepada Xiaoqi dan hendak menghiburnya. Namun pada saat ini tiba-tiba tubuh Zeni bergetar pargoi dan tidak bisa menahan hal tersebut. Ia pun tiba-tiba berkata dengan penuh semangat bahwa kontrak darahnya merasakan bahwa Tuan Muda Xiaoyan akan kembali. Xiao Yao, King Haoran, King Wu Erli, Shaolong dan yang lainnya pada saat ini seketika berdiri. Mereka dengan serempak bertanya apakah yang dikatakan oleh Zeni itu adalah benar. Jenny pun membelai dadanya yang naik turun dengan kasar dan mengangguk dengan senyum gembira. Pada akhirnya Xiao Yao dan yang lainnya pun meletakkan batu yang selama ini menggantung di hati mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zeni, mereka pada saat ini merasa sedikit lega. Akhirnya tak lama setelah itu sosok Xiaoyan dan Long Yi pun segera berjalan menuju ke dalam aula. Bersamaan dengan keduanya muncul, semua orang pada saat ini segera bertepuk tangan dengan meriah. Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung dan penuh rasa malu ketika memandang ke arah semua orang. Xiaoyan pun segera bertanya apakah upacara penyambutan yang megah seperti ini diperlukan. Mendengar hal itu, Zeni pun menatap ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan nada mencela. Zeni berkata bahwa ini sudah 2000 tahun berlalu dan apakah mereka tidak boleh merayakan hal ini. Xiaoyan pun menoleh ke arah Zeni dan jantung Xiaoyan pada saat ini langsung berdetak kencang seolah-olah telah dipenuhi oleh perasaan asmara. Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini Zeni benar-benar memiliki kecantikan yang alami. Pesona Zeni selalu begitu menawan dan setiap kali ia melihat Zeni,
Mata Xiaoyan secara tidak sengaja akan tertuju pada lato-lato montok Jenny dan paha ramping yang dipenuhi tepung. KFC kali. Namun sebelum Xiaoyan sempat melihat Jenny sepenuhnya, Xiaoyao bergegas mendekat dan memeluk Xiaoyan. Ia pun dengan hati-hati segera menatap Xiaoyan beberapa kali dari atas ke bawah dan dari depan ke belakang. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata kepada leluhur Xiaoyao bahwa Xiaoyao pada saat ini benar-benar tidak memiliki luka. Xiaoyan dan Long Yi pada saat ini baik-baik saja dan tidak ada sehelai rambut pun yang menghilang. Menanggapi hal itu, Xiaoyao pun tersenyum bahagia. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya menatap ke arah kerumunan yang mengelilinginya. Namun tak lama senyum Xiaoyan dengan cepat membeku di wajahnya dan berubah menjadi sedikit ketidakpercayaan. Xiaoyan menatap ke arah King Haoran dengan penuh keterkejutan dan berkata bahwa aura dari King Haoran benar-benar sangat berbeda. Ia pun segera menatap ke arah Nan Erming, Ziying, Xiaozan, Mu'er, dan Feng Feng. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut merasakan aura mereka yang benar-benar melonjak. Menyadari keterkejutan Xiaoyan, King Haoran pun segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan sudah pergi begitu lama, oleh karena itu King Haoran di sini tidak bisa hanya berdiam diri. King Haoran pun dengan bangga segera berkata bahwa ia pada saat ini sudah berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Xiaoyan ternganga-nganga dan bertanya bukankah peningkatan ini benar-benar sangat cepat? Bagaimana saudara King Haoran bisa melakukan hal itu? Hanya dengan waktu 2000 tahun dari puncak bintang ke-6, ia pada saat ini telah mencapai tahap tengah bintang 7 Dodi. Jika begitu permasalahannya, maka dapat dikatakan akan ada begitu banyak inti sihir yang harus diserap oleh King Haoran. Setidaknya inti sihir ini berada di peringkat ke-6 dan 7 dan itu tidak dapat dibeli dengan uang. King Haoran pun segera tertawa dengan keras dan bertanya kepada Xiaoyan yang keheranan. King Haoran bertanya apakah Xiaoyan ingat cincin iblis darah yang Xiaoyan bawakan untuknya saat itu. Tentu saja Xiaoyan ingat hal tersebut, namun Xiaoyan tentu juga tidak akan tahu apa saja yang ada di dalam cincin tersebut selain token iblis darah. Selain dari token iblis darah, pada saat itu ada juga ratusan inti sihir di dalam cincin penyimpanan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun terkejut dan bertanya berapakah tingkatan dari inti sihir itu. King Haoran tersenyum dan berkata ada selusin inti sihir bintang 7 dan sisanya adalah di atas bintang ke-8. Xiaoyan seketika merenung dan bergumam bahwa itu benar-benar tidak heran. Xiaoyan menghela nafas di tengah keterkejutannya sebelum akhirnya mengucapkan selamat kepada King Haoran. Namun Xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu dan menatap ke arah King Haoran. Xiaoyan bertanya jika kakak King Haoran memiliki inti sihir begitu banyak, mengapa ia tidak menerobos terlebih dahulu? Mengapa kakak King Haoran tidak menerobos setelah mendapatkan cincin iblis darah? King Haoran kembali tersenyum dan berkata bahwa ia benar-benar ingin menerobos pada saat itu. Namun pada saat itu ia baru saja menjadi kaisar iblis. Secara alami jika ia ingin meningkatkan kekuatannya maka ia akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan semua anggotanya yang baru saja meningkat? King Haoran harus menunggu semuanya stabil, barulah setelah itu ia bisa melakukan pelatihan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari apa yang difikirkan oleh King Haoran memang benar. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya menoleh ke arah King Mu'er yang berada di samping King Haoran. Xiaoyan pada saat ini juga terkejut merasakan King Mu'er auranya benar-benar melonjak. Xiaoyan pun segera bertanya mungkinkah King Mu'er pada saat ini telah melonjak. Menanggapi hal itu King Haoran pun tertawa dan berkata bahwa ia juga telah memberikan beberapa inti sihir kepada King Mu'er. King Mu'er pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia pada saat ini berada di tahap awal bintang ke-6. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan tidak boleh macam-macam kepada King Mu'er. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam setelah mendengar perkataan dari King Mu'er. Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya memperhatikan King Mu'er dengan serius. Ditatap oleh Xiaoyan dengan tatapan yang seperti itu, sebuah riak segera muncul di pipi King Mu'er menyebabkan ia pada saat ini berdebar-debar.
Di dalam benak Xiaoyan, ia berpikir King Mu'er pada saat ini lebih cantik jika dibandingkan dengan sebelumnya setelah menerobos bintang ke-6. Selain itu, fisik dari King Mu'er pada saat ini semakin ramping dan Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut. Semakin lama Xiaoyan memandang ke arah King Mu'er, sebuah percikan pun segera muncul. Biasaan loh. Di sisi lain, melihat keduanya bertatapan, King Haoran pun menyadari sesuatu. Ia berkata bahwa King Mu'er benar-benar sangat khawatir dengan Xiaoyan selama ia memasuki ilusi. Menanggapi hal itu, Xiaozan pun segera berkata bahwa itu memang benar. Semua orang mengangguk menyetujui perkataan dari King Haoran dan Xiaozan. Menyadari hal ini, wajah King Mu'er yang sudah merah pun menjadi semakin memerah. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu. Ia pun menekan perasaan di dalam hatinya sebelum akhirnya menoleh ke arah anggotanya. Menyadari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan, Xiaozan pun segera mulai kembali membuka mulutnya. Ia berkata bahwa saat ini ia berada di tahap tengah bintang 6 Dodi. Mendengar hal itu, Xiaoyan sedikit terkejut dan Xiaoyan berkata ketika ia memasuki ilusi, Xiaozan baru saja dipromosikan ke tahap awal bintang 6 Dodi. Kecepatan peningkatan dari Xiaozan saat ini benar-benar sangat luar biasa. Sementara itu, di sisi lain, Xiaozan pun tersenyum puas dan berkata bahwa semua ini berkat pembaptisan kekuatan darah oleh orang suci. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk dengan gembira sebelum akhirnya menatap ke arah Nan Erming. Sementara itu, Nan Erming pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Nan Erming berkata bahwa peningkatannya pada saat ini biasa-biasa saja. Ia memiliki sejumlah besar inti sihir bintang 5 yang telah ditinggalkan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Namun pada saat ini ia tidak bisa menembus bintang ke-6 dan pada saat ini berada di tahap akhir bintang ke-5. Ia benar-benar merasa sangat malu kepada Tuan Muda Xiaoyan karena ia tidak memiliki peningkatan yang pesat. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum ke arah Nan Erming. Xiaoyan pun berkata meskipun begitu Nan Erming masih mengalami peningkatan dan kekuatannya tentu saja akan meningkat. Setelah itu Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Ziying dan berkata bahwa aura Ziying juga pada saat ini sepertinya lebih kuat jika dibandingkan dengan Nan Erming. Mungkinkah Ziying pada saat ini telah mencapai tahap tengah bintang ke-6? Melihat Ziying yang mengangguk, Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa kegembiraan. Namun Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan berkata bahwa ia meninggalkan mereka berdua dengan jumlah inti sihir yang sama. Selain itu, kekuatan asli mereka sebelumnya setara dan mengapa Ziying melonjak lebih jauh jika dibandingkan dengan Nan Erming. Menanggapi hal itu, Ziying pun segera berkata bahwa semua itu adalah karena tempat yang sangat gelap dan dingin. Xiaoyan pada akhirnya segera teringat tempat yang dimaksud oleh Ziying. Xiaoyan pun segera bertanya apakah tanah yin yang ekstrim tersebut telah banyak membantu Ziying. Sepertinya Ziying pada saat ini harus menceritakan prosesnya kepada Xiaoyan. Ziying pun mengangguk dan ia segera menjelaskan rincian perjalanannya menuju ke tempat yin yang ekstrim kepada Xiaoyan. Setelah mendengar cerita dari Ziying ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Xiaoyan berkata bahwa fisik dari yin yang sangat ekstrim ini benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan Ziying sepertinya ia akan mampu berhadapan dengan bintang 7 Dodi. Ziying pun mengangguk dan berkata bahwa itu harus dilakukan di tempat yin yang ekstrim. Ketika Xiaoyan menyadari Ziying memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Ziying pasti akan menjadi kekuatan utama nomor 1 yang mutlak dalam perang untuk Xiao Mansion. Xiaoyan dengan sangat bahagia segera tertawa dan mulai berkata kepada semua orang. Dengan peningkatan ini, Ziying sepertinya benar-benar akan menjadi ujung tombak bagi seluruh tim anggota Xiao Mansion. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Li Shaolong pada saat ini menunjukkan ketidakberdayaan. Li Shaolong pun segera berkata bahwa jumlah tim utama ditentukan oleh Pil Hati Ungu. Setelah Lang Tian memurnikan 34 Pil Hati Ungu, ia berhenti memurnikannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun buru-buru mengangkat kelapanya dan melihat sekeliling. Barulah kemudian Xiaoyan menyadari tidak ada Lang Tian di sana.
Namun Xiaoyan berpikir sepertinya Lang Tian pada saat ini sedang memurnikan pil. Namun Xiaoyan segera bertanya mengapa Lang Tian tidak berlatih lagi. Mengapa Lang Tian tidak terus melakukan pemurnian pil hati ungu? Dengan ketidakberdayaan, Li Shaolong pun segera menjelaskan semua yang dikatakan oleh Lang Tian dengan malu-malu. Lang Tian menyampaikan bahwa ia hanya memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 7% dalam menyempurnakan pil hati ungu. Lang Tian tahu pentingnya pil hati ungu bagi Xiao Mansion. Ia juga memberitahu Li Shaolong bahwa kura-kura hati ungu telah menghilang di benua Dodi. Oleh karena itu, Lang Tian benar-benar tidak ingin menghamburkan barang-barang yang begitu langka tersebut. Oleh karena itu, Lang Tian meminta bahwa pil hati ungu ini sebaiknya dimurnikan oleh Tuan Muda Xiaoyan yang merupakan seorang alkemis tingkat 6. Dengan begitu, pemborosan bahan obat yang langka ini benar-benar akan bisa ditekan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari apa yang dilakukan oleh Lang Tian ini memang hal yang benar. Sementara itu di sisi lain, Li Shaolong segera melaporkan bahwa ia juga pada saat ini berhasil merekrut beberapa orang. Li Shaolong menjelaskan meskipun tidak ada pil hati ungu untuk saat ini, mereka tidak berhenti merekrut talenta. Li Shaolong telah merekrut orang-orang yang memiliki karakter, bakat, dan potensi yang sangat baik. Xiaoyan pun mengangguk dengan penuh penghargaan kepada Li Shaolong dan berkata bahwa Li Shaolong telah melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bersamaan dengan pembahasan ini, transmisi suara Zeni segera masuk ke telinga Xiaoyan. Zeni berkata bahwa ia ingin mengingatkan Xiaoyan tentang sesuatu. Zeni mendapat berita dari Xiaozan dan yang lainnya bahwa mereka sering melihat Li Shaolong yang ngelamun di bawah sinar bulan sendirian. Tampaknya Li Shaolong pada saat ini dipenuhi dengan rasa kehilangan yang melekat di dalam hatinya. Mendengar transmisi suara Zeni ini, Xiaoyan pun seketika tercengang. Mata Xiaoyan seketika menjadi lembab dan ia segera berdiri. Ia membuka lengannya dan memeluk Li Shaolong dengan erat. Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada Li Shaolong atas waktu 2000 tahun yang telah Li Shaolong berikan kepada Xiao Mansion. Li Shaolong pada saat ini diliputi rasa terima kasih dan kegembiraan ketika ia mendengar perkataan Xiaoyan. Xiaoyan pun melepaskan pelukannya sebelum akhirnya lanjut berbicara kepada semua orang. Xiaoyan menatap ke arah Li Shaolong dan berkata bahwa semua ini hanya sementara. Setelah ini akan ada cara berlatih secara eksklusif untuk Li Shaolong dan yang lainnya. Dengan begitu mereka semua akan bisa berlatih dengan mati-matian sehingga ketika waktunya tiba, semua orang akan bersiap untuk bertempur bersama dengan Xiaoyan menguasai benua Dodi. Li Shaolong pada saat ini semakin terharu dengan perkataan dari Xiaoyan. Li Shaolong pada saat ini tentu saja ingin berkultivasi untuk membantu Xiaoyan bertempur. Namun karena Li Shaolong sibuk mengurusi Xiao Mansion dan merekrut anggota baru, ia pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu yang cukup banyak. Li Shaolong pun segera menekan perasaan di dalam hatinya sebelum akhirnya berbisik kepada Xiaoyan. Li Shaolong berkata bahwa saudari Zeni pada saat ini benar-benar sangat kuyu. Ia benar-benar telah berjuang mati-matian untuk Xiao Mansion dan Xiaoyan harus menghargainya. Mendengar hal ini, pemikiran Xiaoyan pada saat ini seketika berdengung. Xiaoyan teringat ekspresi penghinaan dari Zhenjian untuknya sebelum akhirnya memikirkan Zeni. Zeni merupakan putri agung kaisar yang berada di bawah tekanan keluarganya. Ia pada saat ini rela membayar dirinya sendiri secara diam-diam untuk bersama dengan Xiaoyan. Tidak ada keluhan atau penyesalan dari Zeni, padahal pada saat ini kekuatan Zeni tidak berkembang. Xiaoyan pada akhirnya melangkah ke depan Zeni dan memegang tangan Zeni yang sehalus batu giok. Tiba-tiba dipegang oleh Xiaoyan di depan umum, hati Zeni pada saat ini dag-dig-dug. Rona merah segera muncul di wajahnya yang cantik dan ia sedikit pusing pada saat itu. Banyak pasang mata yang tercengang menatap mereka berdua dengan berbagai emosi yang rumit. Xiaoyan memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya dan bertanya-tanya apakah ia harus mengatakan cinta kepada Zeni. Sementara itu King Haoran sedikit mengerutkan keningnya. Cinta di antara Zeni dan saudara Xiaoyan sudah terlihat di Xiao Mansion. Namun apakah benar-benar tepat untuk mengungkapkan permasalahan ini pada saat ini?
Di sisi lain, Xiaozan dan Erming, Feng Feng dan Ziying benar-benar memiliki pemikiran yang sederhana. Mereka berpikir secara bersamaan di dalam hati mereka apakah saudara Xiaoyan pada saat ini akan mengungkapkan perasaannya. Mereka pada saat ini dipenuhi dengan tatapan antisipapi dengan rasa ingin tahu. Sementara itu tatapan Xiaoqi pada saat ini tertuju pada tangan Xiaoyan dan Zeni. Matanya sedikit kabur dan senyum di wajahnya menjadi sedikit dibuat-buat. Ia bertanya-tanya mengapa di dalam hatinya pada saat ini masih terasa masam. Mungkinkah ia pada saat ini benar-benar cemburu kepada saudari Zeni? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar gak mikirin Xiaoqi dan memeluk Zeni dengan erat. Gua geplak pala lu. Tubuh halus Zeni benar-benar bergetar dan ia segera kehilangan kekuatannya dan hanya bisa membiarkan telapak tangan Xiaoyan memegang pinggulnya. Sementara itu Xiaoyan berbicara kepada Zeni di dekat telinganya. Bau congek kuping lu. Kagak. Sementara itu Xiaoyan berbicara kepada Zeni di dekat telinganya. Ia berkata bahwa saudari Zeni telah bekerja keras kepada Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar telah menganiaya saudari Zeni. Semua orang seketika tercengang dan menghela nafas. Namun mereka segera mengangguk dan dengan hati-hati menyimak perkataan dari Xiaoyan. Mereka semua merasakan makna yang dalam di dalam perkataan Xiaoyan yang terselubung dengan perasaan emosional. Sementara itu tubuh Zeni pada saat ini semakin bergetar setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Perkataan Xiaoyan yang sangat lembut menunjukkan perasaan Xiaoyan yang sebenarnya dan Zeni benar-benar sangat puas. Akhirnya Zeni perlahan menarik tangannya dan menantikan dengan mata yang indah menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera menekan semua emosi negatif di dalam hatinya setelah berpelukan oleh Zeni. Perlahan Xiaoyan menghembuskan udara keruh dan menurunkan anu sebelum akhirnya berbalik untuk menatap ke arah Xiaoqi. Loh.